Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, salah satu kegiatan selama pandemi yang banyak dilakukan di rumah aja ternyata membuat sejumlah orang lebih kreatif. Salah satunya seperti yang dilakukan sejumlah komunitas JD Smartphone Fotografi ini. Sebuah kelas online yang dirancang khusus untuk mempelajari seni fotografi dengan menggunakan handphone. Nah, kali ini seperti apa sih kegiatan seru yang dilakukan komunitas ini saat kumpul bersama? Yuk, langsung aja kita ikuti keseruannya. JD Smartphone Fotografi ini adalah satu kelas ya, di mana biasanya kita menggunakan alat atau lensa handphone sebagai medianya ya. Kalau fotografi biasanya menggunakan kamera gitu ya, tetapi saat ini nggak bisa kita pungkiri perkembangan teknologi luar biasa pesat. Kamera handphone pun mempunyai kualitas yang semakin baik, bahkan saat ini satu handphone bisa dengan 3 kamera. Ada wide lens, ada standar, ada makro ya. Jadi memang sudah sangat mumpuni untuk menggunakan handphone sebagai menggunakan handphone untuk fotografi dengan smartphone ya. Sebenarnya ini bermula dari hobi ya. Saya awalnya hobi untuk memotret dengan handphone karena biasanya kita gendong kamera ya. Untuk seusia saya rasanya menggendong kamera sudah berat lah untuk pergi kemana-mana. Saat ini adalah smartphone atau handphone ini lebih praktis kita bawa ya. Kita bawa handphone ini, kita bisa memotret di mana-mana gitu ya. Dengan kualitas lensa yang baik, dengan teknik yang baik, kita bisa menggunakan handphone untuk menciptakan karya-karya seni fotografi yang menarik ya. Untuk komunitas ini sendiri, berangkat dari saya mengajak satu teman ke teman yang lainnya, akhirnya kita terkumpul menjadi satu komunitas pecinta seni smartphone fotografi. Sangat menarik dari JD fotografi ini adalah kita diajar untuk berkreativitas semaksimal mungkin untuk mengabadikan setiap benda-benda yang di sekeliling kita ataupun yang diajarkan, yang kita udah susun sendiri dengan props yang diajarkan kepada kita. Nah, itu nanti kita akan diajar caranya oleh coach-coach kita yang berpengalaman dan sangat profesional. Mula-mula saya ikut itu tahun 2021 bulan Oktober, diajak oleh Ibu Fonda dari IBI. Nah, mula-mula saya juga nggak begitu mengerti mengenai foto-foto. Tapi karena Bu Fonda bilang kita bisa belajar dari rumah dan tidak terikat waktu. Jadi kita belajar itu melalui WA.
Nanti dikasih tugas, kemudian kita nanti akan mengirimkan tugas kita kalau udah sempet, kemudian dinilai. Jadi selalu kita mengharapkan ada jawabannya yes, keren. Nah, saya udah ngikutin ini hampir semua kelas, kecuali yang saya belum ikut tuh dark mode. Dalam kelas fotografi ini saya juga kaget ya, kita bisa menghasilkan foto yang begitu baik walaupun hanya dengan kamera HP. Dan kita bisa belajar dari rumah. Kebetulan kan lagi pandemi, jadi kita lebih banyak di rumah. Nah, dengan mengikuti kelas ini, kita rasanya ada kegiatan yang bermanfaat. Dan kita juga jadi lebih hobi untuk moto. Bukan hanya moto orang, tapi moto objek-objek lain. Ya, semua teknik kebetulan sudah saya ikuti, hampir semuanya, hampir selesai. Terutama yang paling penting emang lighting dan angle-nya. Angle dan lighting itu yang paling penting di fotografi. Karena sebagus apapun benda yang kita foto, tanpa lighting didukung oleh lighting yang benar ataupun angle yang benar, itu akan berkurang keindahannya gitu kalau menurut saya. Viewers, kali ini kumpulan acara workshop dan gathering dimaksudkan tentu saja untuk menjalin silaturahmi dengan peserta. Tidak hanya itu, secara langsung dan meningkatkan kemampuan praktek dalam seni fotografi. Dalam acara ini juga diajarkan teknik lighting dan pembahasan pentingnya cahaya dalam seni fotografi. Nah, seperti apa kegiatannya? Yuk langsung aja kita lihat keseruannya. Lighting dalam fotografi ya. Yang pertama, kita tahu bahwa fotografi itu adalah seni menangkap cahaya ya, menggambar dengan cahaya atau melukis dengan cahaya. Intinya, cahaya itu paling utama dalam fotografi. Tidak ada cahaya, tidak akan ada foto. Dan di kelas hari ini kita sengaja mempelajari tentang lighting karena memang lighting itu sangat dibutuhkan dalam fotografi. Seperti yang tadi sampaikan mengenai arah cahaya, intensitas cahaya, jenis-jenis lighting baik natural maupun artificial. Pada hari ini alhamdulillah kita mempelajari tentang lighting, di mana langsung praktek kita langsung mengaplikasikan tentang mengarahkan cahaya supaya mendapatkan gambar yang cantik sesuai antara highlight dan shadow, yaitu ada tema dark mode, konsep ya, dan ada bright mode. Di mana bright mode itu adalah intinya menangkap cahaya sebanyak-banyaknya sehingga objek itu terkesan cerah. Salah satunya adalah selain lighting adalah dengan menggunakan properti alas foto dengan berwarna bright, baik putih maupun warna lain yang bernuansa putih. Sebenarnya kalau masalah menguasai itu tergantung masing-masing ya. Kalau saya karena bukan menguasai tapi saya lebih suka ke lighting sih. Karena lighting itu pencahayaan yang membuat foto itu menjadi bagus. Terutama kita foto pada jam di pagi hari atau di sore hari. Nah, dengan penggunaan aplikasi yang Mbak Jede ajarkan kepada kami, itu akan memaksimalkan hasil foto kami. Untuk lighting sebenarnya bagi pemula ya, khususnya apalagi smartphone fotografi, kita masih bisa menggunakan natural light atau cahaya matahari. Yang kita perlukan adalah waktu untuk memotret, di mana waktu yang dibutuhkan adalah pada saat jam-jam matahari cahayanya lembut di antara jam 7 sampai 10. Dan atau ditambah juga dengan antara jam 2 sampai jam 4. Di antara jam 11 dan 1 sebaiknya dihindari karena cahaya matahari pada saat itu cukup harsh, cukup keras. Namun jangan salah, bisa juga sih kita memotret di jam-jam tertentu dengan menggunakan diffuser atau pelembut cahaya ya. Bisa dengan kain putih, vitrase gitu, seperti itu. Atau ada alat-alat lain dari fotografi yang fungsinya adalah untuk melembutkan cahaya.
Nah, dalam kelas ini yang saya rasakan, kita bisa bertemu dengan guru-guru yang benar kompeten di bidangnya masing-masing. Misalnya di bidang food, di bidang produk. Nah, saya bisa bikin sendiri WA untuk klinik saya. Jadi saya bikin karena diajarkan di kelas produk, dan saya bisa membuat foto-foto dari produk saya sendiri untuk saya unjukin ke pasien. Jadi kalau ada pasien yang WA, saya bisa kasih lihat. Jadi saya rasa kegiatan ini cukup bermanfaat. Selain untuk kita yang ada usaha apapun mungkin bisa dipakai. Dan memang dalam kelas foto yang paling dipentingkan adalah satu lighting. Kemudian kedua juga angle. Saya juga baru tahu kalau kita untuk foto food itu paling bagus angle 45 menurut coachnya. Dan kita bisa nyoba tuh di angle 45, angle 60. Kemudian saya juga dari kelas lighting saya baru tahu bahwa ada rim sight, kemudian ada sisi kiri, sisi kanan. Dengan itu kita bisa belajar banyak. Kalau awalnya itu ada dari teman kuliah yang mengajak, kemudian kami satu komunitas alumni, satu seangkatan ya. Awalnya itu 3 kelas, kemudian kelas-kelas berikutnya saya ikut bergabung dengan yang lain, karena saya sendiri merasa saya perlu ilmu untuk memotret lebih jauh lagi, apa sih yang bisa saya dapat dari memotret dengan hanya menggunakan HP gitu. Pertama saya mengalaminya, itu pertama saya merasa bahwa kalau kelas basic, oh ini dapat diikuti oleh semua orang gitu ya, ini yang pertama. Tapi ternyata di JD ini tidak hanya kelas basic aja. Kita ada kelas basic, ada kelas intermediate, dan akhirnya meningkat. Tadinya mungkin kita berpikir bahwa ternyata memotret dengan handphone itu mudah, tapi ternyata juga ada beberapa kisi-kisi, beberapa teknik tertentu yang dapat memaksimalkan lagi. Kita mungkin tahu kalau di fotografi ada bright mode, ada dark mode, ada freezing dan sebagainya. Wow, makin lama makin berkembang, dan akhirnya ada yang mudah memang, tapi banyak juga yang ternyata susah gitu ya. Oke, dari awal 2019 ya, sampai saat ini sudah mencapai ribuan peserta di kelas motret bareng JD. Kita menggunakan sarana media online, yaitu dengan WhatsApp group, bahkan bisa diikuti di dalam dan di luar negeri. Banyak sekali peserta kelas saya berada di luar negeri, karena itu bisa diakomodir semua ya, bahkan di luar negeri pun bisa sama-sama mengikuti kelas ini. Jadi banyak sekali yang sudah bergabung di komunitas ini. Kesulitan pemula adalah yang pertama malas mencoba, karena memang suatu foto itu perlu perjuangan ya, tidak bisa kita langsung take langsung dapat. Sekelas apapun pasti memotret berulang sehingga mendapatkan yang pas, baik lighting, komposisi, angle dan sebagainya. Jadi intinya terus praktis, kemudian mencari referensi sebanyak mungkin dan ikut kelas yang jelas ya, dimana dengan mengikuti kelas kita saling menginspirasi, saling belajar gitu. Untuk itulah jadi Smart Photography Online mengadakan kelas-kelas untuk pemula, dan insya Allah setelah pemula akan berlanjut dengan kelas advance, intermediate sudah basic, intermediate, advance, kemudian kelas pro, di mana kelas pro diantaranya kelas bright mode, dark mode, lighting, makro, still life, food, dan food styling. Jadi bertahap semuanya. Tadinya saya senang dengan bright mode, karena bright mode itu seperti saya boleh pakai sinar matahari alami gini ya. Kemudian lama-lama setelah saya mengikuti kelas dark mode, ternyata saya passionnya lebih ke dark mode, seperti itu. Karena di situ seperti ada misteri-misteri dari foto itu tuh mau kemana sih gitu.
Oh ya, sudah posting di sosial media. Kebetulan saya juga ada usaha online itu dipergunakan untuk usaha saya. Dan hasilnya sangat terasa sekali. Banyak banget, manfaatnya banyak banget. Pertama, selama ini kalau pegang handphone, kita tuh hanya foto diri kita, foto orang-orang sekitar kita. Jadi kita tidak pernah fokus foto alam atau foto benda-benda lain yang sebenarnya bagus buat difoto. Jadi pokoknya selain itu juga handphone ternyata manfaatnya banyak banget. Kalau misalnya, maksudnya biasanya fotonya nggak presisi, nggak bagus. Dengan belajar dengan JD fotografi, kita diajar dari basic, intermediate sampai advance. Jadi bagaimana cara memaksimalkan handphone untuk berfoto. Oke, pada awalnya saya ingin membantu teman-teman yang mempunyai bisnis seperti UMKM ya untuk motret produksinya sendiri ya. Nah, semakin lama kita mempunyai ruang lingkup yang makin luas dengan ibu-ibu sosialita, dengan para pecinta street fotografi, pecinta makro fotografi, kita masuk ke dalam satu komunitas kelas motret bareng JD. Jadi semua terakomodir dengan baik, mereka banyak merasakan manfaat dari adanya kelas ini.